Teman-teman semuanya sudah siap? Hanya sedikit saja untuk refresh ya sambil kita bertemu, reuni dan sebagainya. Sehari-hari saya berkarya di Poltekkes Semarang, Kampus Kendal, dan bersama-sama di bimbel online ini hampir 2 tahun kita ya Mas ya. Ya, Dan berbagai suka duka sudah kita lalui lewati. dan sebagian besar UKOM sudah lolos gitu Ya, ya. amin. Maka Insyaallah. periode ini pun harus lolos. Amin, amin. Begitu Mas Adi, bisakah Siap. nanti saya dibantu share screen ya? Materi udah saya kirim lewat Mas Gibran tadi. Oh gitu, siap-siap. Saya cek dulu ya, Bu. Sampai enggak? Oh, ada nih, Bu. Siap. Sebentar, Bu. Saya siapin dulu. Ya, saya tak ngambil sirup dulu tuh Silakan, soalnya Ibu. kelapanya. Lah kan kelapanya udah siap tuh Oh sama Mas iya. Adi. Iya, nih tinggal ambil aja, Bu. Iya, mari Ibu bagi yang mau makan, mau minum, yang masih punya pasien sambil dikerjakan, kita sharing saja. Nanti yang penting ibu-ibu punya trik atau clue yang bisa untuk menjembatani. Gimana? Adakah fileku di situ? Tulisannya tanggal 10 Agustus deh. Ya, ini sedang saya buka, Bu. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, sambil menunggu hal yang penting ketika maju ke UKOM hanya satu. Anda percaya bahwa Anda bisa. Karena tidak harus betul 100% semuanya, tetapi Anda akan memilih soal mana yang paling mudah. Nah, dari soal itu Anda akan kerjakan. Selebihnya pilih saja. Nah, baik. Nah, sip ya. Ini soal yang kita siapkan. Jadi sesuai dengan permintaan kami menyiapkan 5 buah soal dengan pembahasannya. Siap. Jadi jangan pernah merasa sedih kenapa hanya 5 soal. Yang penting berapa banyaknya soalnya, tetapi clue-nya nanti 5 soal pun bisa berkembang jadi 10 begitu ya. Iya. Baik Mas, silahkan. Siap. Oke. Kalau gitu saya tantang 5 soal malam ini betul semua. Oke, terima tantangan saya, mungkin tantangan Bu Budi juga. Tapi biasanya Bu Budi nih suka mainin hati peserta nih, kadang dikasih soal yang mudah, kadang kasih yang susah gitu. Tapi kita hajar semua soal Bu Budi. Kita betul 5-5-nya. Oke, soal nomor 1 silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Seperti biasa Bu Budi, peserta ini jawabannya rata-rata hampir sama terus nih kalau sama soal Bu Budi nih. Tapi ada Bu yang beda satu orang. Dia jawabnya E. Mungkin Bu Budi penasaran juga ya. Kenapa sih satu orang ini jawab yang E? Atau hanya kepencet atau bagaimana? Ada Kak Lina Rohiyah. Boleh Kak memberikan alasan kenapa sih pilih yang E? Karena dia usianya 16 tahun, terus dia belum menstruasi sehingga merasa khawatir. Jadi kan remaja tarda itu yang terlambat gitu loh, maksudnya terlambat haid. Rekok D. Guys, mantap. Oke. Berarti tadi penjelasan Kak Lina yang E gitu ya. Mohon maaf teman-teman yang tidak mau menjawab, boleh dimatikan mic-nya dulu ya, kecuali mau menjawab. Oke. Nah, ini Kak Lina ini jawab E sendirian nih.
kalau saya lihat. Oh, ada lagi Bu Dwi. Ada. Bu Dwi. Banyak tuh, Bu Yani Basuki juga. Ada Bu temannya Tesya. ya. Iya. Mantap. Ada Yani juga, ada Bu Yani. Oke. Tapi Bu, di chat yang ini di soal nomor 1, mereka dikepung sama jawaban B. Kenapa mesti? Kan nggak banjir, kenapa mesti dikepung? Tadi ada yang B, saya dengar-dengar ada yang prekok. Ayo ngaku siapa yang pilih prekok? Oh iya, coba ada yang milih yang jawaban D, prekok. Tadi ada suara-suara gitu Mas, bisikan-bisikan mesra gitu Mas. Waduh. Iya, silakan. Terbanyak aja lah, B. Oh, terbanyak Bu Yuyun. Bu Yuyun kenapa pindah ke line body? Line body. Enggak, Bu, saya B dari awal B. Oh gitu, siap. Berarti alasannya aja deh Mas, Bu Yuyun. Ayo Oke, Bu Yuyun, silakan mewakili B yang lainnya, Bu. Iya, kalau saya clue-nya sih dari usianya. Si anak tersebut usianya 16 tahun itu masuk dalam remaja pertengahan, yaitu usia 14 sampai 17 tahun. Kalau remaja awal itu 11 sampai 14, remaja akhir 17 sampai 20. Jadi saya udah mantep pilihannya B. Oke, siap. Mantap, Vesta. Terima kasih. Ternyata Ukom tak cukup hanya mantap saja. Mas, ini sebenarnya saya ingin nomor 1 harusnya betul semua. Ya, coba. Tapi ternyata jawabannya udah beda. Mesti ada yang betul, ada yang salah dong. Iya, gimana ya, Bu? Aduh. Iya, padahal kan biasanya saya gitu, harus pertama tuh harus betul ya. Oke, kita bahas saja ya. Baik, Ibu-ibu, yang pertama mohon maaf. Jadi kalau Ibu menjawab A tentu saja salah karena usianya 16. B, Ibu betul, B. Ibu jawab C salah. Ibu jawab D salah. Prekok usianya awal. Ibu jawab Tarda. Very good. Jadi jawaban yang betul adalah Tarda. Kenapa E? B itu sudah betul, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kecuali dia sudah menstruasi. Kalau dia sudah menstruasi, sekarang usianya 16, dia masuk di remaja tengah. Karena kita menghitungnya setelah dia menars. Tetapi di sini usia 16 dia belum menars, sehingga jawabannya adalah menars yang tertunda atau masuk E. Begitu Ibu-ibu, selamat untuk yang jawab E. Ya Mas, kita buka. Tadi jawabannya. Bu Yuyun tadi udah ganti, ayo udah mantep. Ya Mas, buka ini pembahasannya. Oke, siap. Sayang sekali ya. Gimana nih? Ya, oke. Pubertas Tarda ini adalah kondisi di mana remaja tersebut ciri seks sekundernya sudah ada, tetapi menarsnya lebih dari 16 tahun. Nah, penyebabnya bisa karena keturunan dari orang tuanya, memang dari siapapun, kakek neneknya neneknya itu mesti usianya lebih dari 16 tahun. Atau remaja tersebut punya penyakit kronis, bisa TBC, bisa penyakit jantung atau kelainan dari kekurangan gizi yang kronis, KEK ya. Kemudian dia mengalami kelainan anoreksia atau bulimia, dia tidak mau makan dengan baik atau dia mencoba memicu mengeluarkan makanan ya, atau dia sedang ikut kemoterapi karena CA serviks, CA mamai. Remaja kok bisa karena dia sudah melakukan hubungan seks bebas ya, atau karena ada kelainan genitalia, terutama kalau terjadi atresia dari hymenalis ya. Kemudian bisa juga pubertas Tarda itu dilihat dari kelainan dari genetik, kekurangan X atau kelebihan Y ya. Biasanya hubungannya dengan beberapa sindrom. Yang pertama sindrom Turner. Sindrom Turner ini adalah kondisi di mana X-nya hanya 1 gitu ya. Ciri khasnya orangnya pendek ya. Kemudian gangguan dari pemahaman, pemikiran, idiot dan sebagainya. Kemudian kalau Klinefelter ini adalah di mana terjadi kekurangan dari hormon
Tetapi ternyata egg-nya bertambah, terutama kalau laki-laki dia menjadi testosteronnya berkurang sehingga terjadi infertilitas ya. Kalau pada wanita itu kalau pada sindrom Kallmann itu ciri khasnya dia terjadi hipogonadotropin, GnRH-nya turun sehingga ciri yang lainnya anosmia, hiposmia, begitu ya. Nah, pubertas tarda itu juga biasanya terjadi karena atresia hymenalis yang nanti salah satu tindakannya adalah insisi hymenalis. Wah, hari ini peserta kita se-Indonesia penuh sekali nih. Indonesia bagian barat, timur, dan tengah ada semua ya, Mas? Dari ujung ke ujung ada, Bu. Iya hebat. Saya tadi 3 hari ini bersama guru-guru SMA untuk kelas penggerak itu juga guru-guru SMA dari Aceh sampai Papua. Baru saja selesai tadi Mas jam 6. Oke, begitu Ibu-ibu. Adakah yang ingin klarifikasi atau bertanya boleh? Ya, silakan Ibu-ibu teman-teman yang ingin ditanyakan. Yang tidak setuju gitu dengan Bu Budi mungkin. Ntar kuncinya tak ganti. Jangan paksa diriku ganti B ya. Salah berjamaah ini, Bu. Salah berjamaah. Bunda tadi pengennya bersama-sama terus. Baik Bun, masih ada 4 kesempatan manis. Iya. Oke. Selamat ya untuk yang jawab ya, walaupun beberapa orang aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya rasa soal nomor 2 ini kalau tebakan saya disusahin ya Bu Budi. Coba kita buktikan. Soal nomor 2, silakan dikerjakan dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis dan tebakan saya salah ternyata. Bu Budi memberikan bukan soal yang sulit tapi mudah sepertinya. Harus begitu dong. Masa sulit semua? Iya, karena saya lihat semua nih Bu, nggak ada yang beda. Atau saya aja salah lihat nih. Ya, kan belum jadi bidan Mas Adi. Iya. Ini bidan-bidan hebat nih. Betul deh jawabannya semua. Kriptomenoragia apa kripto ya? Iya, kira-kira apa Bunda Lolo? Ya, gimana Ibu Lolo Rita? Ayo Bu Lolo, apa Baru nyambung, mohon maaf. Enggak apa-apa, Mohon maaf, baru nyambung. Iya. Ada receng ini saya lupa. Iya, Bu Dwi itu resen, silahkan. Ya, silakan Bu Dwi. Izin menjawab Mas. Iya. Ini cluenya kan ditanyakan diagnosa. Anamnesenya remaja ini tiap bulan merasakan nyeri perut bagian bawah. Berarti dia itu sudah merasakan istilahnya menstruasi, tapi darahnya itu tidak keluar karena di sini juga ada selaput darah menonjol kebiruan. Ada gejala haid tapi keluar darahnya tidak ada. Jadi kriptomenorea. Kalau A sampai D itu kan dia gangguan haid, dia haid tapi ada gangguan seperti itu. Terima kasih. Keren. Bagus. Ayo, ada lagi yang nggak mau kalah? Silahkan. Jangan mau kalah ya pendapatnya. Belum tentu jawabannya juga loh. Mungkin ada yang punya pendapat, kan kita belum buka kunci ya Mas. Betul banget. Ya, silakan. Siapa lagi? Tadi Bu Dayu nyalain mic nih. Ayo Bu Dayu. Mari Bu Dayu, kali ini nggak boleh ganti nih. Mari Bun.
Atau Bu Anas. Nih Bu Anas nih kayaknya udah mantap banget nih mau jawab, Bu. Silakan Bu Anas. Kripto menora Mas Oh, sama sama. dengan Ya. Bu Dwi tadi. Oh Ya. gitu, siap. Kenapa bisa sama, Bun? Ya, Janjian ya, ya? dari gejala ya. Dari Oh. gejalanya kan kelihatan Bu. Oh, Baik. dari gejalanya, siap. Oke. Kak Suwarni Baik, nih baik. gimana nih? Kayaknya udah berat banget palanya nih. Udah Gimana? kebanyakan soal nih. Gimana Kak? Jawab apa tadi? Saya jawab tapi Iya. sebenarnya agak-agak saya cuma tahu penyebabnya himen invertebrata, cuman sebenarnya nggak tahu diagnosanya, cuma tahu kalau meteoragi dia perdarahan di luar haid, polimenor haidnya sering, kalau hipermenor haidnya banyak, oligo haidnya sedikit, ya sajalah kayak gitu. Siap. Boleh, Oke. siap. Tanpa berlama-lama kita buktikan ini buka akan saja, Mas. Yuk. akankah betul semua atau salah semua? Iya. Dan jawabannya Baik. adalah Oke, Oh, betul ya. Betul berjamaah. Menore, iyalah, kan harus ada yang betul dong. Ya, tetapi kadang-kadang pemahamannya yang belum pas ya, mari Ibu. Soalnya nanti kalau keluar soal ini dengan pilihannya berbeda supaya Ibu tidak salah ya. Cryptomenore nama lainnya adalah hematokolpos. Hematokolpos ini adalah kondisi di mana darah berkumpul di vagina karena pintunya tidak terbuka. Pintu teater belum terbuka ya. Nah, jadi karena ada atresia teater. hymenalis, iya, atresia hymenalis atau selaput darahnya itu bermasalah. Sebenarnya cryptomenore ini tidak selalu karena atresia hymenalis, bisa karena kelainan pada septum vagina ya. Secara endometrium dia masih siklik, dia sudah mengeluarkan darah menstruasi sehingga ciri khasnya setiap bulan dia sudah menstruasi. Tetapi ada obstruksi kongenital, artinya ada sumbatan yang secara genetik atau keturunan atau dia bawaan gitu ya, terutama bentuknya septum di vagina dan selaput darah. Nah, ciri khasnya itu ada amenorrhea ya. Kemudian nyeri menstruasi yang siklik, tetapi dia tidak menstruasi. Karena beberapa definisi mengatakan cryptomenore adalah kejadian atau kondisi menstruasi tetapi tidak terlihat. Gitu ya, dia men tapi tidak keluar. Nah, ini bisa saja yang seringkali kita kenal adalah hanya atresia hymenalis, tetapi ternyata di septum vagina pun bisa. Nah, beberapa kondisi kasus pasien ada juga beberapa saat yang lalu pasien dia mempunyai septum vagina. Jadi di septum yang satunya aman, yang satunya ternyata tertutup. Nah, itu seringkali juga bermasalah. Baik, Ibu-ibu tetap semangat. Lumayan, sudah betul 2, sudah betul 1 nih, lumayan. Tapi yang Masih betul, 3. betul sempurna 100% baru nomor 2 ya. Kita Kita kan cek. belum tentu tuh ada yang belum jawab tuh. Oh iya. Ada yang Jawabnya nguping-nguping dalam aja, Bu. hati ya, Mas. Enggak apa-apa. Oke. Kalau gitu kita lanjut soal nomor 3 besok ya. Ya, tahun depan deh. Udah selesai dong hukumnya, tinggal minggu ini. Oke. Yuk kita mulai soal nomor 3. Silakan nomor 3 dikerjakan dari sekarang. Wah, ini gampang lagi.
Baik, waktunya habis. Teman-teman semuanya Jawab menjawab ini. E. Mantap. Ini karena Apa? kuncinya sama semua soalnya, Mas. Oh gitu. Saya pikir Bu Budi emang sengaja menaruh jawaban tuh di E semua nih. Iyalah. Tapi kan harus tahu penyebabnya Apakah dulu. tindakan yang tepat pada kasus Bartolin? Iya. Bu Lolo Rita ini kayaknya kepencet ya mic-nya ya. Nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Biar Ha-ha. tambah semangat. Iya. Oke, silakan yang mau memberikan alasan atas jawaban E. Oh, ada yang jawab D, Bu. Ibu Larissa Nah, Rukmi. mantap. Jangan mau bareng sama temennya. Kan kita Iya. belum buka kuncinya. Iya, silakan Bu Lasita Rukmi boleh memberikan alasan kenapa jawaban D. Halo Bu Lasita. Bu Lasita Rukmi. Apa suara saya tidak dengar Bu Budi? Ah, jelas. Oh, Mungkin jelas. beliaunya nyambi yang lainnya. Nggak Oh, apa-apa. gitu. Oke, kalau gitu yang lain silakan. Yang jawab E mungkin memberikan alasan. Izin diskusi, Ibu. Ya. Siap. Silakan Bu Budi. Oh, Budayu. apa tuh Iya. bohai-bohai itu? Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Ya. Di situ seorang perempuan dengan keluhan ada benjolan di alat kelamin bagian kanan atas. Hasil pemeriksaan tampak pembesaran kelenjar Bartolini. Hasil konsultasi dengan dokter harus segera dilakukan tindakan. Jadi kami memilih yang E, yaitu tindakan marsupialisasi, yaitu maknanya yaitu mengeluarkan cairan ya dengan melakukan tindakan mengiris kista tersebut, Ibu ya. Habis dilakukan pengirisan pada kista tersebut, lalu kita menjahit pada ujung kulit sekitarnya. Oke. Dan Keren. sekitarnya yang terbuka untuk mencegah timbulnya adanya kista yang baru, Ibu. Ya. Baru. Oke, terima kasih. Keren Oke, sekali. keren Bu Dayu, keren. Boleh. Tapi Ini, Bu. boleh juga yang lain, boleh. Ini dari Lasita tadi, Bu. Mm-mm. Dia memberikan alasan saya karena terjadinya benjolan sehingga dapat dilakukan insisi hymen. Begitu, Bu. Betul. Ini juga nggak salah. Kalau ada benjolan, kemudian di insisi himen boleh, Mas. Kasusnya adalah di kasus nomor sebelumnya. Ya, kalau dia terjadi benjolan atau penonjolan pada selaput dari selaput darah. Kalau ini yang benjol bukan selaput darahnya, yang benjol adalah kelenjar Bartolini. Begitu Bu Ermita. Iya, ya. Keren. Wah, sama perbenjolan ini ceritanya ya. Perbenjolan. Baik, tapi keren sekali tadi Bu Dayu ya. Jadi ibu-ibu jangan asal ada penonjolan nih mesti diinsisi. Betul, tindakannya insisi. Marsupiliasi itu juga insisi, tetapi beda tempatnya, beda namanya gitu ya. Kalau hari ini Mas Adi, besok lagi Mas Aldi, sedikit tapi beda. Nah, ini beda ya. Baik Iya. Ibu, mari kita lihat pembahasannya ya. Siap. Nah, selamat buat ibu-ibu yang menjawab marsupialisasi kista ya. Bu Dayu tadi sudah mewakili. Jadi ini adalah kondisi di mana terjadi kista Bartolin atau Bartolini atau pembesaran pembengkakan dari kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini ini adanya di alat reproduksi eksterna, bagian bibir dari vagina. Nah, itu makanya wanita dikatakan bibirnya banyak karena ngomongnya banyak itu, Mas. Santai we, Mas ya. Oh, begitu Ibu. Siap. Iyalah, lah itu kan ada tuh kelenjar Bartolin itu berada di kedua sisi bibir vagina, makanya suaranya banyak kalau ibu-ibu. Nah, sebenarnya kalau kiste ini kecil, dia tidak akan menimbulkan permasalahan karena tidak menyebabkan sakit. Tetapi kalau dia sudah terinfeksi menjadi besar, ada
pesnya biasanya menimbulkan rasa sakit. Nah, tidak hanya karena kelenjar Bartolini yang membesar, tidak mungkin ada asap tanpa api. Nah, kelenjar Bartolini yang membesar dan infeksi umumnya terjadi karena adanya IMS, infeksi menular seksual. Terutama kalau disebabkan oleh GO, Neisseria gonorrhoeae. Besok kalau punya anak putri jangan dikasih nama Neisseria ya, Mas. Keren tuh. Siap. Neisseria tapi belakangnya gonorrhoeae ya. Ya. Atau mau dikasih chlamydia. Keren juga tuh belakangnya trachomatis. Ya. Ini adalah dua penyebab dari kelenjar Bartolini yang membengkak dan terdapat eksudat atau pes. Nah, ciri khasnya mereka adalah wanita yang masih aktif melakukan hubungan seksual. Karena kalau dia tidak aktif melakukan hubungan seksual, mana bisa infeksi menular seksual. Wong infeksinya karena melakukan hubungan seks kok. Kalau sudah nenek-nenek sudah menopause, sudah tidak melakukan hubungan seks, misalnya yang sudah masuk ke senium ya, kalau menopause masih bisa. Ya, oke betul tadi sudah disampaikan tindakan ini membuat sayatan atau insisi atau dibuka sedikit ya. Fungsinya mengeluarkan cairan nanah. Nah, ujungnya itu dijahit ya. Tetapi yang bagian bawah sekitarnya yang lainnya ada yang terbuka. Beberapa ilmu mengatakan juga diberi seperti kateter supaya cairannya keluar dan dia tidak mengganggu atau menyumbat kista dari Bartolini. Oke, begitu kira-kira Mas. Oke, siap. Setiap Bu Budi ngajar nih peserta bimbel selalu on cam nih, Bu. Wah, Keren. iyalah, kan saya juga ya Bun. Iya. Kalau biasanya nih di dosen-dosen sebelumnya itu kebanyakan enggak on cam nih, Bu. Berarti Ibu nih termasuk dosen favorit nih. Wih. Bener gak teman-teman, dosen favorit banget nih? Betul sekali. Biasa. Terima kasih. Ini banyak sekali teman-teman saya. Selamat datang kelompok dari Grobogan. Asik. Pokoknya kita belajar bersama. Belajar Baik, sambil monggo. happy ya Bu ya. Iyalah. Senyum terus. Monggo kalau ada yang mau bertanya boleh, ada Ya. yang mau dibahas boleh. Santai saja. Ibu mau tanya yang nomor 2 artinya apa, Bu? Nomor 2. Nomor 2. Ya, yang Kista B. Bartolin. Oh, yang B. B ya. Oh, yang B Mas, tolong deh. Ya. Dikauterisasi. Baik. Dikauter. Mari ibu-ibu sekalian, adakah yang ingin membantu? Ini kejadiannya pada IMS. Iya. Infeksi menular seksual, ada yang tindakannya dengan kauter. Oh iya, iya. Bu. Itu Iya, ada yang udah punya tahu. pendapat? Oh, sudah tahu, Bun? Ya, kasusnya apa, Bun? Sudah tahu. Yang pakai ini. Apa ya? Dicas ya, Bu. Yang dicas itu, Bu. Iya. Oh, Kalau berarti diagnosanya apa kalau di kauter? yang ada apa itu, Pak? Ada ini, Bu. Benjolan pada Ya, oke. Bagus sekali. Benjolan lagi ya. Oh. apa namanya? Ya, oke. Jadi benjolannya kondiloma. Ya, kalau ibu-ibu lihat seperti kembang kul itu ya. Nah, itu bisa sembuhnya di kauter. Jadi kalau ibu-ibu yang praktek di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit pasti pernah ketemu. Dan ini tapi metode lama ya sebenarnya, sekarang sudah mungkin lebih maju dengan pengobatan. Kalau zaman dulu itu di kauter Mas, di kauter kayak kauter itu ini radio dan macam-macam, memang pakai listrik. Bisa bayangkan kulitnya dibakar begitu. Wah, Memang ngeri. itu metode pengobatannya. Mending makanya Mas jangan mau kena benjolan yang infeksi penyakit menular seksual. Aduh, Mending jangan. sehat saja ya. Iya, betul. Baik. Begitu Bunda cantik. Ya, begitu Bu Anas tadi. Sudah jelas ya? Sudah terjawab? Ya. Oke. Ya. Sudah. Siap. Terima kasih. Bisa kita lanjut soal berikutnya? Atau mau udahan?
Lanjut. Itu lah, Lanjut. dia mau berlayar tuh Bu. Wah. Memang. Tapi kapal belum datang sih Bu, tenangin santai. Iyalah, tenanglah. Biarkan Ada suara. kafilah berlalu. Ada suara Bu Nung nih. Bu Nung udah masuk Zoom, Bu. Oh iya, belum kasih komentar Bu Nung. Halo Iya. Bun. Kalau Bu Nung biasanya emang telat Bu, karena dia kan sambil jaga kliniknya Bu. Gak apa-apa, iya. Yang penting semangatnya, saya seneng kok. Ya. Kak Silvina, Baik. Resen, ada yang mau ditanya? Kak? Oh iya, Maaf Ibu, izin bertanya. siap. Mari Kakak. Seperti ini tadi kan dijelaskan bahwa ini disebabkan karena infeksi menular seksual ya Bu ya. Berarti penularannya ya dari hubungan seksual seperti itu. Tapi pernah dengar juga apakah seperti pemakaian toilet umum atau kebersihan seperti itu bisa nggak sih Bun menyebabkan penyakit menular seksual gitu? Oke, siap. Terima kasih. Namanya saja penyakit menular seksual, berarti kita lihat dulu dari IMS itu jenisnya apa. Ya, ada jenisnya dia yang jamur, ada yang jenisnya virus, ada yang jenisnya dari bakteri. Itu dari penyebabnya dulu. Kemudian apakah cairan yang dikeluarkan dari alat kelamin itu selalu hilang atau bisa tertinggal. Nah, itu yang menjadi alasan. Kenapa bisa penyakit menular seksual, dia tidak melakukan seksual, tetapi dia bisa terkena penyakit karena higien dari alat reproduksinya yang kurang baik ya. Bisa saja dia tidak melakukan hubungan seksual, tapi karena handuknya bergantian, maka dia juga akan bisa terkena penyakit menular seksual. Dari Atau handuk. celana dalamnya bergantian. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya bukan permasalahan dia melakukan hubungan seks atau tidak, tetapi penularannya itu tergantung penyakitnya. Nah, sekarang untuk penggunaan toilet bergantian atau toilet umum. Yang pertama kita lihat kebersihannya, dan yang kedua kreativitas dari orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat kreatif. Ada toilet jongkok ya sandalnya, sepatunya naik. Orangnya jongkok sepatu-sepatunya. Nah, ya. Akibatnya kotorannya E. coli kemana-mana ya. Nah, jadi kebersihan itu seringkali menyebabkan. Nah, sebenarnya bisa enggak kebersihan itu menyebabkan dari pembesaran kelenjar Bartoli? Bisa, karena kista Bartoli itu prinsipnya ada sumbatan. Nah, sumbatan itu kalau kecil dia tidak bermasalah. Tetapi kalau dia sudah terkena GO tadi, sumbatan itu menjadi besar dan keluar nanahnya. Jadi apakah bisa tertular? Bisa. Semua penyakit bisa tertular, sama dengan kita COVID. COVID itu apakah hanya dengan pernafasan? Ternyata kemarin lewat percikan ludah, lewat sentuhan tangan, dan sebagainya. Prinsipnya seperti itu, Bu Astri, bahwa penyakit menular seksual itu tidak selalu karena dia melakukan hubungan seks, tetapi umumnya dia tertular karena ada beberapa virus atau beberapa bakteri jamur yang berasal dari orang yang sudah terkena penyakit menular seksual. Medianya banyak, bisa lewat handuk, lewat air, lewat pakaian, lewat tempat umum, begitu Bun. Begitu Bu Astri? Ya, terima kasih Bu. Oke, siap. Oke, siap. Saya sampai tumbuh brewok nih Bu. Alah, oh, kau sudah langsung nyebrang laut itu, piye itu? Iya, kedinginan Bu, saya di pantai tadi. Oke deh. Oke, terima kasih Bu Budi atas penjelasan yang tadi. Hostnya kayaknya ikut deg-degan kayaknya dengerinnya. Iya, makanya. Bun, kalau Mas Adi itu biasa kita bully Bun. Dia Waduh. udah nyampe tuh, udah sampai telinganya. Kayaknya ikut deg-degan Bu. Aduh. Alis saya. Alis Tuh, saya alisnya ganti-ganti udah tuh. ditambah. Mas diganti itu, kasih kumis dong, kumisnya belum. Kuis, ya nanti Bu, saya cari dulu.
Oh iya, di Nah. virtual tuh ada. Nah, kumisnya tebelan tuh, Bu. Baik. Nah, mantap. Oke, kita Oke. lanjut soal berikutnya. Jangan hiraukan alis saya yang menor ini. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Oke, nomor 4 silakan dikerjakan dari sekarang. Pakai HP-ku aja. Oh, ada suara-suara ini ya. Suara jembatan ya, Bu. Oke, waktunya habis karena ada suara tadi. Silakan dijawab. Oh, jawabannya A kebanyakan, Bu. Kenapa sih, Bu, selalu begini, Bu? Selalu sama mulu gitu. Ada yang B, B semua, A semua. Bu Budi sengaja ya, Bu, ngasih jawaban tuh ya udah spesifik di situ aja udah gitu. Ya, baik. Mungkin ada yang memberikan alasan melalui mikrofonnya, silakan dinyalakan. Mas. Ya, silakan, Bu. Siapa? Bu Novita, ya. Ini data fokusnya umur 15 tahun, datang ke PMB mengalami nyeri payudara pada saat dalam menstruasi. Bisa jawab masalah dia di sini, rasa nyeri yang muncul pada saat menstruasi pada payudara dan setelah menstruasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Ya, bagaimana Bu Budi? Kenapa nggak ada yang jawab B? Semuanya A ya, Mas? Semuanya A, Bu. Saya salfok sama Ibu malahan nih. Iya. Malah pakai tanduk Ibu nih. Iya lah. Aku kan mengikuti. Aku ikuti Mas Adi aja. Mas Adi kan, oh ya aku ikut aja ya. Gimana Bunda-bunda? Tanduk saya lumayan kan? Ternyata menginspirasi Bunda-bunda tuh. Langsung jawabannya betul A. Ya baik. Sebenarnya B itu tidak salah ya. B itu termasuk nyeri pada payudara, hanya yang membedakan waktunya ya. Telars itu nyeri pada payudara, terutama pada saat payudara itu tumbuh gitu ya. Dan biasanya sebelum menstruasi. Kalau metro, dysmenorrhea, kalau Midstelzheimer apa ya Bunda-bunda? Adakah yang ingin membantu saya? Kenapa nggak kepilih, apa itu maksudnya? Mohon maaf Bu, ini yang jawab ada A sama D Bu ternyata. Oh ada yang D ya, baik. D, delta. Oke, delta mau dijawab, mau kasih. Saya ingin pendapat Bunda-bunda nih D dan E. Kenapa? Ada apa sih artinya D? Apa artinya E? Silakan. Hai Bun. Tari silakan. Iya. Halo. Mana tunjukkan pesonamu. Kayak acara Indosiar. Itu dia dysmenorrhea itu nyeri pada. Mohon maaf Bu Lina, boleh dinyalakan lagi Bu? Oh, Mas Adi itu memang dihack. Saya lagi matiin yang lain. Aku Mas. Jangan Bun. dong. Oh, nanti tak kasih. Kasih F nanti Bu. Boleh dilanjut Bu Lina. Kalau dysmenorrhea itu dia nyeri saat haid, nyeri perut saat haid. Nah kalau Midstelzheimer itu dia nyeri payudara juga, tapi di tengah-tengah siklus gitu. Oh begitu, baik. Kalau nggak salah ya Bu. Kalau nggak salah pasti betul Bu Lina. Mari silakan ada lagi yang bisa menambahkan. Mari. Izin menambahkan Ibu. Wah siap Bu Dwi, mari.
Kalau Mittelzimmer Mer, itu untuk nyeri perut dia hampir sama, tapi saat ovulasi nyerinya itu. Oke, keren. Betul Bunda cantik ya. Ini Mas, urusannya sekarang kalau tadi berbenjol-benjol, sekarang urusannya nyeri-nyeri Mas ya. Oh, Yang siap. saya tuliskan di situ itu nyeri semuanya, tetapi berbeda bentuknya. Yang pertama mastalgia, dia nyeri pada payudara menjelang menstruasi. Biasanya ini disebut juga di premenstruasi sindrom PMS gitu ya. Kemudian telars ini juga nyeri pada payudara tapi ketika dia tumbuh di masa menar. Metrorargi nyeri juga karena perdarahannya banyak di luar ya. Kemudian dysmenorrhea nyerinya hanya hari pertama dan kedua pada saat menstruasi. Mittelsmere ini nyeri perut sedikit atau kram sedikit pada saat ovulasi. Jadi dia ketika sel telur itu keluar dari ovarium ada beberapa saraf kecil di situ, ada perdarahan bercak sehingga menimbulkan sedikit nyeri atau mules, kadang-kadang enggak terlalu berat. Begitu Mas. Mari kita buka dulu untuk pembahasannya. Oke, Bu Dini ada mau memberikan masukan? Sesama Dini dilarang saling mendahului nih. Calon saya juga namanya Dini, Bu. Allah, nggak percaya. Jangan Bener. kita percaya, Bu. Kita tunggu Masih buktinya. dinantikan maksudnya, Bu. Aku tahu yang dia mau. Kan PPKM, Bun. Aduh. Mari kita bahas. Siap. 10 menit ntar nangis, ntar. Ya, silakan. Ya, baik. Ini ibu-ibu, teman-teman saudara terkasih, mastalgia nyeri pada payudara. Nah, biasanya nyerinya bisa hanya satu atau keduanya. Nah, bisa saja nyerinya hanya sedikit atau tumpul atau sangat nyeri atau tajam. Kalau kita lihat range rentang nyeri bisa 3 bisa sampai 7 8 ya. Nah, biasanya juga disertai bengkak pada payudara. Itu nanti ibu-ibu bisa lihat teori di PMS, premenstrual syndrome, berarti dia masuk kategori A atau H. Nah, itu bisa dicek lagi ya. Kemudian biasanya dirasakan menjelang menstruasi karena sifatnya hormonal, progesteron ya. Kemudian mastalgia juga tadi hormon ya. Kemudian nyeri itu mendekat ovulasi, kemudian setelah haid dia akan hilang. Tetapi kalau mereka memiliki kelainan psikologis, maka nyerinya akan berlebihan, sama seperti premenstrual syndrome. Kalau orangnya mengalami kelainan atau gangguan psikologis, premenstrual sindromnya sangat berlebihan. Demikian juga dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea juga faktor psikologis mempengaruhi juga. Selain faktor patologi dari alat reproduksi. Baik, begitu Mas. Oke, siap. Kok ada yang dari Gunung Sari? Gunung Sari itu mana ya Bu Lilis? Gunung Sari itu di Indonesia, Bu. Oh, dekatnya pantai. Oh, Banten. Iya, iya Bun, terima kasih. Saya baru tahu ada Gunung Sari ya Bun. Salam kenal, pokoknya semangat ya. Mari Mas, last nih. Oke, siap. Harus betul semua nih. Ya, berarti ini ke soal terakhir nih, Bu. Iyalah, kan mintanya cuma 5. Jangan deh Bu, saya masih mau ngobrol-ngobrol nih Bu, mau dengar diskusi. Boleh. Siap, tak carikan nomor 0000. Oke lah kalau gitu, mau gimana lagi soal terakhir? Ya udahlah. Soal nomor 5 silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nih bonus nih. Jangan asal ikut ya.
Angiospermia. Baik, waktunya sudah habis dan cuaca di daerah saya sudah mendung dan gelap ini. Oke. Siap-siap payung nek ngono. Oke, kalau dilihat-lihat jawabannya semuanya A. Adakah yang berbeda? Wah, sepertinya nggak ada yang beda nih, Bu. A semua, Bu. Ya udahlah, karena sudah betul semua, milihnya mau A semua, mungkin kita dengar aja jawabannya dan alasannya. Kenapa enggak B, kenapa C, kenapa enggak D, kenapa enggak E. Nah, gitu Mas. Oke, Ibu maunya siapa, Bu, yang mau memberikan pendapatnya, Bu? Silakan ditunjuk. Bebas, mari, bebas aja lah. Bu Budi pakai Iya. masker aja di rumah. Kan ini COVID. Oke. Izin menjawab, Ibu, izin diskusi. Mari, mari silahkan. Ibu Dayu. Iya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Jadi intinya Ibu menikah 2 tahun, melakukan hubungan seks rutin tanpa kontrasepsi. Ibu telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan lengkap hasil normal. Hasil pemeriksaan analisa sperma suami tidak didapatkan sperma pada setiap ejakulasi. Jadi saya memilih azoosperma, maknanya tidak ada sperma pada saat 1 kali ejakulasi. Kalau azoosperma kalau astenosperma itu iya. Astenosperma itu maksudnya motilitas sperma yang buruk, Ibu. Jadi saya memilih yang azoosperma. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dayu. Mari, mari. Adakah lain yang ingin berbicara? Dipersilahkan. Ayo, ayo. Ya, silakan. Rugi lo sudah sampai di sini. Mas, diri mungkin udah gelap kok masih pakai kacamata gelap loh. Ya, Ibu-ibu, mari sudah sampai di sini. Silahkan misalnya mau bertanya di beberapa soal yang lain boleh. Selama saya bisa sih, gitu ya. Nah, ini topik kita tentang infertilitas ya. Infertilitas itu soalnya bisa berhubungan dengan ibu, bisa juga berhubungan dengan suami. Nah, kalau berhubungan dengan ibu kan sudah sering keluar soalnya. Sekarang saya keluarkan yang suami. Kasihan Mas Adi dari tadi kok nggak dapat soal gitu ya. Iya nih Bu, aduh. Oke, mungkin yang lainnya oligoterato normosperma belum nih, belum ada yang menjelaskan. Dipersilahkan ya Mas ya. Ya, saya sedikit mau jelasin kali Bu ya, astenospermia. Lah emangnya mau ikut ujian? Oh ya udah nggak jadi Bu. Ya, silakan. Oh, rahasia kita berdua loh Mas. Oke, siap. Silakan Ibu. Siapa? Mohon izin. Ya Bu Dwi. Tadi kan sudah yang A sama E yang disebutkan. Mungkin yang oligospermia ini di mana kandungan sperma atau sperma per ejakulasi itu kurang dari 5.000. 5.000. Kalau 10.000 kembaliannya banyak ya Bu. Spermanya kan 100 sampai 200.000 ya. Iya siap Bunda. Kalau sperma ini bentuknya yang tidak normal. Bentuknya yang tidak normal. Kalau yang normal berarti disebut apa ya Bu? Ya, yang normal. Iya, normo. Oke, wah keren sekali. Terima kasih sekali Bunda. Baik. Ada lagi yang punya pendapat sebelum kita buka? Ada yang punya pendapat lagi? Udah ya, baik Mas, kita buka. Oke, dan jawaban nomor 5 adalah yang mana tuh? Yang mana ya enaknya ya? Nah, nanti kita lihat aja, pilih aja. Kasusnya tadi adalah sepasang suami istri. Kadang-kadang secara gender di masyarakat itu biasanya kalau terjadi infertilitas yang salah ibunya.
pasti yang mandul istrinya. Tapi saya adalah wanita sesama wanita, jadi kita akan membela yang benar. Oke, di sini ternyata ada beberapa kelainan sperma. Yang pertama, sperma itu dikatakan normal kalau jumlahnya lebih dari 2 mili setiap kali dia ejakulasi. Kemudian pH-nya harus 7,2. Kalau kurang dari itu masuk ke vagina langsung mati semua ya. Konsentrasinya harus minimal 20 juta per mililiter. Kemudian jumlahnya lebih dari 40 juta per ejakulasi. Jadi tergantung dia sehari mau ejakulasi berapa, kalikan itu. Coba bayangkan Mas, 40 juta jadi anak semua. Mas Waduh. Adi mau kasih nama siapa coba? Saya bikin negara itu Bu kalau gitu. Nah, belum nggak cukup negara itu, sak benua mungkin ya. Itu baru sekali itu. Apalagi Iya. kalau berkali-kali, waduh, sampai planet Pluto masih kurang ya. Nah, itulah hebatnya Tuhan menciptakan ya. Dari sekian banyaknya, tetapi hanya 1 atau 2 yang berhasil menjadi generasi penerus. Kemudian secara morfologi, boleh saja dari jumlah sperma itu ada yang rusak, ada yang tidak betul, tetapi harus lebih dari 30%. Vitalitas artinya kemampuan dia untuk maju terus, karena sperma itu hebat loh Mas, dia harus melawan cairan yang ada di vagina, yang ada di serviks, dia harus masuk lagi sampai ke tuba. Nah, itu butuh perlengkapan, biasanya perlengkapannya adalah ekor, namanya ekor sperma, dia untuk melaju. Dia harus punya leher yang memiliki makanan yang kuat, karena dia yang akan memberikan asupan makanan mulai dia diejakulasikan masuk vagina sampai ke tuba. Walaupun nanti fertilitas yang dibutuhkan hanya kepalanya dari sperma, ekor dan lehernya wah nggak kepake. Setelah ketemu ovum mereka akan lepas dan terbuang gitu ya. Nah, baik. Kalau melihat kelainannya nanti saya tidak tahu apakah soal yang keluar berdasarkan volume, berdasarkan morfologi, berdasarkan jumlah atau konsentrasi dan vitalitas, tapi pada kali ini saya hanya memberikan beberapa gambaran. Yang namanya azoospermia, namanya A itu tidak ya. Jadi saya ingat dulu teman-teman saya SPK itu kan diajarkan sama guru saya dulu Mas. Pokoknya kalau A itu berarti tidak aseptik, berarti tidak septik gitu ya. Kebetulan karena ini bulan Agustus gitu ya. Berarti kalau Agus itu apa Pak? A itu tidak, Gus itu bagus. Berarti Agus adalah, nah jawab sendiri saja. Mohon maaf ibu-ibu kalau punya suami, mbak-mbak yang pacarnya Agus, jangan kata-katakan ya. Baik, jadi ini untuk mempermudah belajar saja. Azoosperma, A itu tidak. Jadi ketika saat ejakulasi tidak ditemukan sel sperma sama sekali, maka dia azoosperma. Kalau sedikit maka oligo, sama ya, oligomenore berarti dia menstruasinya sedikit. Oliguria berarti urinnya sedikit. Ini oligosperma atau oligosperma. Oligohidramnion. Oligohidramnion, keren Mam, betul ya. Polihidramnion ya Mam ya. Halo Mama kecantik, betul ya. Sepakat Bu Ermita. Wah, ini Mas Adi itu memang dia hari ini memang semangat sekali Bun. Semangat sekali. Iya, hari ini tuh saya udah dibully dari tadi pagi tuh Bun. Masa jam 8 udah dikasih link. Apa kok ini? Oh, jam 8 udah dikasih link buat nanti malam saya aja belum siapkan gitu ya. Oke, tapi begitulah Bu, kedekatan kami, kebersamaan kami. Mohon maaf tidak tanpa mengurangi rasa hormat kami berdua. Tujuannya adalah supaya ibu-ibu terhibur dan ada hal-hal penting yang nantinya akan teringat ya. Oke, terato. Misalnya bunda-bunda ingat nih ada teratogenik
itu ya. Kelainan pada bayi-bayi itu Bu, ada bibir sumbing gitu ya, ada hidrosepalus ya. Nah ini terato pada siapa? Oh pada sperma, berarti konsentrasinya yang morfologinya kurang. Morfologi itu kan bentuknya ya, berarti dia ada kecacatan di sana. Cacatnya yang mana? Nggak ada ekornya, mana bisa dia sampai ke tuba. Cukup sampai depannya vulva, vagina, balik kanan, enggak kuat, mana Balik tahan, kanan. gitu ya. Tahu, gitu ya. Nah, kalau normo itu nama lainnya normal. Normo berarti dia ejakulasinya normal, spermanya normal, jadi semuanya normal gitu ya. Kalau asteno itu motilitas. Motil itu gerakan. Kalau ibu-ibu ingat di mata kuliah askep kehamilan, kenapa seorang ibu bisa mengalami konstipasi? Karena motilitas di ususnya meningkat. Fungsinya untuk menyerap makanan lebih banyak. Nah ini juga kalau ternyata gerakan dari sperma ini kurang bagus, maka dia masuk astenosperma ya. Oke, itu tulisannya kebalik ya. Astenospermia itu konsentrasinya naik ke atas. Ya, oke, hari ini sesuai jam saya sudah menyelesaikan, tetapi tidak berhenti di sini. Kalau masih ada yang ingin di-sharing, dipersilahkan. Jika nanti ibu-ibu ada yang ingin japri, dipersilahkan. Secara jadwal saya hanya terjadwal hari ini, tetapi secara kebersamaan kita Bidan Indonesia kita bisa bertemu kapanpun. Begitu ya Mas Adi ya? Ya, betul Bu. Oke, terima kasih. Monggo kalau masih ada yang mau sharing sebentar. Ya, silakan. Bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Fitrianika, untuk soal nomor 1 masih agak mengganjal. Oh, baik. Monggo, kita buka lagi ya. Nah, jadi seingat saya, Ibu, saya nggak punya sumber, jadi. Nanti tak carikan sumber Bunda cantik. Masa perkembangan itu setahu saya kok hanya ada 3, nggih. Yang awal, tengah, sama akhir. Yang early adolescent, middle, sama yang terakhir itu late kalau nggak salah. Nah, kalau yang prekop sama tarda itu nggak termasuk dalam gangguan menstruasi, nggih? Atau gangguan pubertas. Terima kasih, Bu Budi. Oke, terima kasih Bu Maya. Baik. Masa perkembangan yang fisiologi dibagi menjadi 3. Fisiologi itu artinya dia sudah menstruasi, dia untuk fase pubertasnya normal. Jadi dia menstruasi, payudaranya membesar, telas, pubersem, kemudian juga mungkin tumbuh rambut di ketiak juga ya. Kemudian ada pembesaran dari pinggul ya. Secara umum perkembangannya itu hanya dibagi menjadi 3. Betul. Kalau itu normal. Tetapi di soal ini saya tidak menuliskan masa perkembangan fisiologi. Jadi perkembangannya bisa juga ada retraksi atau gangguan atau permasalahan. Sebenarnya dia betul berada di masa perkembangan fisiologi tengah. Tetapi ternyata dia mengalami permasalahan. Permasalahannya adalah dia belum menstruasi. Jadi begitu Bunda, ketika kita melihat soal, memang soal itu kadang-kadang nyaris-nyaris betul. Tetapi di antara yang betul, itu pasti ada yang tepat. Kata kunci di sini adalah 16 tahun dia belum menstruasi. Kalau dia 16 tahun, maka kita masuknya perkembangan yang fisiologi, pembaginya atau masa pubertas dibagi 3. Begitu Bunda cantik, Bu Dewi. Terima kasih Bu Budi. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya menjadi harimau sepenuhnya nih? Aku udah siap-siap masak lo ini.
Saya kalau udah mau jam 9 emang ini Bu, kadang berubah sedikit-sedikit. Enggak apa-apa Mas, nanti tak masak ke. Mas Aldi yang cari dagingnya, ntar aku yang masak deh. Baik, Oke. monggo. Iya, mari Ibu-ibu. Masihkah ada yang ingin dibahas? Kalau tidak, nanti waktu saya kembalikan ke Mas Adi dan kita bisa menyelesaikan. Baik, Oke. sebelum kita mulai, kita menutupnya, mulai lagi ya Mas Mulai ya. lagi. Nggak Aduh, tidur-tidur mulai nih nanti lagi. Bu. Aku juga PR-ku jakeh ya. Iya, jadi ibu-ibu Iya. sekalian tetap semangat. Memang soal di UKOM itu beragam. Jadi kita tidak perlu mencari apakah jawabannya kuncinya A, B, C, D. Tetapi yang penting justru kita memahami kata kuncinya ada di mana dan secara teori dia ikut pijakannya yang mana. Saya percaya ibu-ibu mungkin karena lelah saja ya, sebenarnya bisa. Saya sudah setting hari ini karena beberapa hari yang lalu itu ada kelompok yang menantang kita ya Mas ya. Iya, Minta betul. soal, kita kasih nggak ada yang betul. Nah, saya nggak mau hari ini pengennya betul semua ya. Yes. Tetapi nggak apa-apa Bun, dari hari ini pasti akan ada kenangan. Ibu akan punya metode baru di dalam belajar dan pasti sukses. Begitu Mas Adi, Amin. terima Siap. kasih. Terima kasih Bu Budi. Kita sama-sama sepakat ya kalau Bu Budi ini emang dosen paling riang ya. Paling semangat memberikan energi positif ke kita gitu. Jadi nggak berasa sekarang udah jam 8 lewat. Biasanya udah lemas. Ya, terima kasih Bu Budi untuk soal-soalnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kami menjadi amal jariah untuk Ibu, membuat kami yang akan ikut UKOM menjadikan kami lulus kompeten nantinya. Amin. Sehat selalu Bu Budi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan sungkan-sungkan jika Ibu perlu bantuan saya untuk apapun itu. Siap. Terima kasih Mas. Izin Siap. ibu-ibu semua sehat Siap. selalu, sukses semua. Amin. Amin, kompeten. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Budi. Terima kasih Ya. Bu Budi. Terima kasih Mas Aldi. Siap, terima kasih kembali teman-teman ibu-ibu sekalian. Oke. See you tomorrow. Yes, of course. Iya, ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh nggak sih misal dikasih tahu besok temanya apa? Jadi udah kumpulin pertanyaan. Oh gitu. Ya, biasanya Bu kalau PowerPoint yang akan diberikan sama dosen itu mepet Bu sama jam bimbel, jadi kita nggak bisa pegang. Materinya aja Mas, clue. Temanya. Oh, temanya aja. Asuhan apa? Oh gitu. Kalau Remaja, Panifas, apa-apa. Coba saya cek dulu ya Bu di grup saya. Biasanya itu ada sih memang. Cuma kurang tahu juga ya itu ada materinya atau enggak. Atau cuma jadwal aja. Biar kami puas Mas Aldi lemas. Oh. Waduh. Pak Jedina perlu kepuasan soalnya Mas. Waduh. Udah bahaya nih mulai malam nih. Mas Aldi biar nanti berubah jadi makan. Ya Bu, mohon maaf saya tidak bisa menemani lama-lama. Ada Mas Koko yang akan menyampaikan sesuatu untuk teman-teman semua. Oke. Mas Aldi, kalau bisa itu bisa nambah soal lagi ya. Oh gitu, siap. Kalau bisa 10 Nambah soal. jam minimal. Waduh. Oke, siap. Tambah duit mah. Waduh. Ya udah Bu, Mas Kokonya supaya mau ngomong puas dulu nih gitu sama loh. teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.